Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Tri Setianingsih dengan NIM 204062410003, izin mempresentasikan hasil resensi buku Sejarah Sumatera. Next. Yang pertama ada identitas buku, dengan judul buku yaitu Sejarah Sumatera, The History of Sumatra, yang ditulis oleh William Marsden, diterbitkan oleh PT Indoliterasi pada tahun 2020 dengan jumlah halaman kurang lebih 716, tebal buku, kemudian ISBN 9786020869933. Next. Sinopsis dari buku Sejarah Sumatera. Buku Sejarah Sumatera terbitan PT Indoliterasi merupakan sebuah buku terjemahan dari buku The History of Sumatra karya William Marsden. Buku ini memberikan analisis lengkap tentang sejarah Sumatera, baik fisik maupun non-fisiknya. Pulau Sumatera sendiri merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Namun belum banyak orang yang mengetahui sisi lain Pulau Sumatera. Bahkan untuk mendapatkan informasi yang akurat, William Marsden ini kesulitan karena masih minim pengetahuan dan pertanyaan sehingga tidak dapat menjangkau semua wilayah. Namun William Marsden dibantu oleh teman-temannya yang tinggal di Sumatera sehingga penelitiannya tetap dapat berjalan. Dalam buku ini terdapat 23 bab yang berisikan tentang Pulau Sumatera, penduduk, dan kehidupan sehari-harinya. Di bagian awal bab, Marsden mendeskripsikan dan ekspedisi yang dilakukan bangsa Barat, keadaan alam, penduduk dengan ciri fisik, pola perkampungan, bangunan, hingga keperluan sehari-hari yang masih sederhana. Dari perekonomian, mereka banyak bekerja sebagai petani dengan komoditas padi, jagung, umbi-umbian, tebu, bambu, pinang, dan lainnya. Selain pertanian, terdapat komunitas buah-buahan dan perkebunan yang menghasilkan rempah-rempah yang sangat disukai dan menyimpan kekayaan alam lainnya berupa hewan baik hewan darat maupun hewan laut. Beberapa hewan endemik yaitu seperti harimau, gajah, badak, dan lainnya. Selain komoditas perdagangan dari hasil tanaman, Pulau Sumatera ini juga terdapat tambang emas yang menarik bangsa Eropa untuk mengeksploitasinya. Seperti tidak hanya alam Sumatera yang dapat menghasilkan berbagai macam keahlian seperti kerajinan dan seni, seperti kerajinan logam, kerajinan kayu, gerabah, obat-obatan, ilmu pengetahuan, musik, dan lainnya yang sangat berguna bagi masyarakat Sumatera. Di sisi lain, Pulau Sumatera ini terkenal dengan hukum adat istiadatnya. Adanya bangsa Eropa ke Pulau Sumatera banyak mempengaruhi perkembangan hukum adat yang berlaku. Hukum dalam peradilan yang digunakan contohnya seperti hukum rejang, hukum waris, dan hukum pidana kasus kriminal seperti pencurian dan pembunuhan. Ada yang unik dari hukum adat di Sumatera yaitu hukum dalam pernikahan, di mana baik pria maupun wanita mempunyai prasyarat khusus dan apabila dilanggar mendapatkan sanksi atau denda. Oleh karena itu pernikahan bukan hal yang main-main. Pernikahan harus jujur agar tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera masih banyak kebudayaan yang hingga saat ini masih lestari. Wilayah-wilayah di Pulau Sumatera juga memiliki pulau di sekitar masih nampak asing yang ditemukan oleh Marsden. Bisa di next, Mbak?
Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama, kelebihan. Dalam buku Sejarah Sumatera terjemahan dari History of Sumatra karya William Marston ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, buku ini cukup bagus dan lengkap dalam membahas Pulau Sumatera, disertai dengan beberapa gambar di dalamnya. Bahasa terjemahan yang digunakan cukup baik dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, pembahasan di dalamnya dapat membawa pembaca untuk berimajinasi. Yang ketiga, sumber yang digunakan oleh William Marston ini termasuk kredibel karena diperoleh langsung dari hasil observasi penduduk dan sumber lain yang mendukung. Buku ini tidak hanya bercerita tentang Pulau Sumatera, namun dapat membawa ke sisi lain Pulau Sumatera seperti penduduknya. Buku Sejarah Sumatera ini tidak hanya dapat digunakan sebagai hukum bacaan, namun juga dapat menjadi sumber dalam buku. Buku ini memiliki tebal halaman kurang lebih 716 halaman yang menurut saya akan membuat membaca cepat bosan. Kemudian kualitas cetakan, cover, dan kertas buku yang digunakan cukup baik, hanya saja dalam font penulisan maupun cetakan masih perlu diperbaiki karena beberapa kata yang kurang jelas. Kemudian di beberapa subbab sedikit kurang sesuai dengan topik lainnya dalam satu bab, sehingga pembaca menjadi sedikit bingung dalam memahami bacaan. Next. Kemudian kesimpulan dalam buku Sejarah Sumatera ini termasuk buku yang bersifat universal. Selain dapat menjadi sumber bacaan, buku ini juga dapat menjadi sumber untuk karya selanjutnya. Buku ini berisikan tentang karakteristik Pulau Sumatera, seperti kehidupan masyarakat, budaya, flora fauna, hukum, adat hingga kerajaan-kerajaan serta pulau-pulau di sekitar pantai barat Sumatera. Next. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan dari teman-teman. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan. Terima kasih. Iya, kepada Mbak Rizka, boleh diberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk bertanya, yaitu pertanyaan saya dari buku Sejarah Sumatera ini, bagian mana yang menurut Mbak Asi itu memberikan kesan atau ketertarikan dalam membaca? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka. Mungkin langsung dapat saya jawab. Dalam buku Sejarah Sumatera ini banyak sekali bagian yang menarik untuk dibaca, namun ada beberapa yang saya garis bawahi, seperti sumber daya manusia Sumatera dalam bidang seni dan kerajinan, yaitu adanya alat tenun dan kerajinan gerabah yang masih digunakan hingga saat ini. Kemudian dalam metode penangkapan hewan seperti menangkap ikan dan burung yang masih menggunakan cara tradisional. Dan di bagian metode pengobatan seperti mengobati demam, lepra, cacar, penyakit kelamin yang masih menggunakan obat tradisional berupa ramuan dari tanaman herbal. Namun dalam buku ini masih belum cukup untuk memberikan gambaran penuh tentang seni dan kerajinan penduduk Sumatera, sehingga perlu adanya pendalaman dengan membaca buku tentang sejarah Sumatera lainnya. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Ada tambahan dari Mbak Rizka? Mungkin sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Baik, sama-sama. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Silahkan dilanjutkan.